Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ramadan dengan NIM 2242620085. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus statistika mulai dari tabel distribusi frekuensi, nilai mean atau rata-rata, nilai median atau nilai tengah, nilai modus atau nilai yang sering muncul, nilai kuartil, dan nilai persentil. Untuk data yang akan kita gunakan adalah contoh data nilai praktikum dari sebuah universitas dengan jumlah 57. Untuk yang pertama, kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Caranya adalah kita harus mencari range data terlebih dahulu. Caranya adalah nilai data tertinggi yaitu 84 dikurangi dengan nilai data yang terendah yaitu 72. Hasilnya adalah 12. Lalu yang kedua, kita harus menentukan banyak kelas. Caranya adalah kita harus mencari angka-angka kemungkinan dari kelas tersebut. Cara mencari angka kemungkinan tersebut yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N di sini adalah jumlah dari data kita tadi. Jadi 1 tambah 3,3 log 57 sama dengan 6,7 dibulatkan menjadi 7. Angka-angka kemungkinan juga dapat diperoleh dari angka sebelum dan sesudah hasil perhitungan kita tadi. Yang berarti ada 3 angka kemungkinan, yaitu 6, 7, dan 8. Langkah selanjutnya adalah mencari kelas interval. Caranya adalah rentang dibagi dengan banyak kelas, yaitu CI sama dengan 12 per 6 sama dengan 2. CI sama dengan 12 per 7 sama dengan 1,7 dan dibulatkan menjadi 2. CI sama dengan 12 per 8 sama dengan 1,5 dan dibulatkan menjadi 2. Selanjutnya, kita akan menghitung distribusinya. Caranya adalah dengan menghitung data sesuai kelas dan kelas intervalnya. Untuk yang pertama, kita akan menghitung 6 kelas dengan kelas intervalnya adalah 2. Jadi, kelas ke-1 adalah 72 sampai 73, kelas kedua adalah 74 sampai 75, kelas ketiga adalah 76 sampai 77, kelas keempat adalah 78 sampai 79, kelas 5 adalah 80 sampai 81, dan kelas ke-6 adalah 82 sampai 83. Untuk kemungkinan 6 kelas ini masih belum berhasil, karena pada kemungkinan 6 kelas hanya mencapai nilai 83. Sedangkan nilai tertinggi pada data kita tadi adalah 84. Jadi kita lanjut ke kemungkinan 7, yaitu caranya sama seperti tadi tetapi kita tambahkan kelasnya. Untuk kemungkinan kedua ini sudah berhasil karena sudah terdapat nilai tertinggi kita tadi yaitu 84 di kelas ke-7. Lalu selanjutnya akan kita masukkan ke dalam tabel frekuensi yang berisi kolom nilai, kolom frekuensi, kolom nilai tengah, dan kolom frekuensi dikali nilai tengah. Lalu kita masukkan kelas interval yang sudah kita cari tadi. Untuk kolom frekuensi berisi berapa banyak nilai dari data kita tadi pada setiap kelas. Untuk mencari kolom nilai tengah, caranya adalah jumlahkan nilai yang ada pada kelas interval, lalu dibagi 2. Kemudian kita kalikan frekuensi dengan nilai tengah. Hasilnya adalah sebagai berikut. Lalu kita jumlahkan frekuensi dan hasil dari frekuensi dikali nilai tengah. Jumlah frekuensinya adalah 57 dan jumlah frekuensi dikali nilai tengah adalah 4532,5. Untuk yang kedua, kita akan mencari mean atau rata-rata. Rumusnya adalah jumlah frekuensi dikali nilai tengah dan dibagi jumlah frekuensi. Karena tadi sudah kita cari, jadi tinggal masukkan ke dalam rumus, yaitu mean sama dengan 4532,5 dibagi 57 sama dengan 79,5 dan dibulatkan menjadi 80. Jadi rata-rata dari data yang ada adalah 80. Untuk yang ketiga, kita akan mencari median. Langkah pertama, kita harus mencari kelas median terlebih dahulu. Rumusnya adalah setengah dikali N atau jumlah data. Jadi, setengah dikali 57 hasilnya adalah 28,5. Jadi, jika kelas median kita adalah 28,5, maka kita lihat dalam tabel.
kelas median kita terdapat pada nilai 80-81. Bagaimana kita tahu terdapat pada nilai 80-81? Caranya adalah kita tambahkan frekuensi dari kelas ke-1 hingga jumlah frekuensinya memenuhi kelas median kita, yaitu 28,5. Lalu kita cari mediannya. Rumusnya adalah median sama dengan BBS ditambah kelas interval dikali setengah N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median. BBS adalah nilai terbawah dikurangi 0,5. Karena nilai terbawah tadi adalah 80, maka BBS-nya yaitu 80 dikurangi 0,5 sama dengan 79,5. Untuk kelas interval kita tadi adalah 2. Lalu kelas median kita sudah kita hitung tadi yaitu 28,5. Lalu Fq merupakan akumulasi nilai di atas kelas median. Dapat dilihat dalam tabel. Kelas median kita tadi adalah 80-81 dan frekuensi mediannya adalah 21. Maka akumulasi nilai di atas mediannya yaitu 1 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 17 sama dengan 27. Untuk frekuensi mediannya adalah 21. Jadi mediannya adalah 79,5 ditambah 2 dikali dalam kurung 28,5 dikurangi 27 dibagi 21. Sama dengan 79,5 ditambah 2 dikali dalam kurung 1,5 dibagi 21. Sama dengan 79,5 ditambah 0,14. Sama dengan 79,64. Dan dibulatkan menjadi 80. Jadi median dari data tersebut adalah 80. Untuk yang keempat, kita akan mencari modus atau nilai yang sering keluar. Rumusnya adalah modus sama dengan BBS ditambah CI dikali S1 per S1 ditambah S2. S1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. Dapat dilihat pada tabel. S1 didapat dari frekuensi kelas modus yaitu 21 dikurangi frekuensi sebelum kelas modus yaitu 17. Hasil S1 adalah 4. Sedangkan S2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi setelah kelas modus. S2 didapat dari frekuensi kelas modus yaitu 21 ditambah frekuensi setelah kelas modus yaitu 3. Dan hasilnya S2 adalah 18. Lalu kita kembali ke rumus untuk mencari modus dan kita masukkan yaitu modus sama dengan 79,5 ditambah 2 dikali dalam kurung 4 per 4 ditambah 18 sama dengan 79,5 ditambah 2 dikali 4 per 22 sama dengan 79,5 ditambah 0,36 sama dengan 79,86 dan dibulatkan menjadi 80. Jadi nilai yang sering muncul dari data tersebut adalah 80. Untuk yang kelima, kita akan mencari kuartil atau jenis perluasan median. Kuartil memiliki 4 bagian dan yang akan kita cari adalah kuartil 3. Langkah yang pertama adalah menentukan letak dari K3. Rumusnya adalah I atau kuartil yang akan kita cari dikali dengan jumlah data kita tadi dan dibagi 4. Sama dengan 3 dikali 57 dibagi 4. Sama dengan 42,75 dan dibulatkan menjadi 43. Lalu, langkah kedua telah diketahui letak nilai K3-nya. Caranya masih sama seperti saat mencari median tadi. Lokasi K3-nya terletak pada nilai 80 sampai 81. Lalu, untuk BBS-nya adalah 79,5. CI-nya adalah 2, F-nya adalah 27, dan F kuartilnya adalah 21. Selanjutnya, masukkan ke dalam rumusnya, yaitu K3 sama dengan BBS ditambah CI dikali IN per 4 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kuartil sama dengan 79,5 ditambah 2 dikali 43 dikurangi 27 per 21 sama dengan 79,5 ditambah 2 dikali 16 per 21 sama dengan 79,5 ditambah 1,52. Hasilnya adalah 81,02
dan dibulatkan menjadi 81. Untuk yang keenam atau yang terakhir, kita akan mencari persentil atau jenis perluasan median juga. Dan yang kita cari adalah persentil 7. Untuk langkah-langkahnya masih sama seperti mencari kuartil. Hanya berbeda pada rumusnya, yaitu jika persentil adalah I dikali N dibagi 100. Hasilnya adalah 3,99 dan dibulatkan menjadi 4. Untuk lokasi P7-nya terletak pada nilai 76 sampai 77. Lalu untuk BPS-nya adalah 75,5. CI-nya adalah 2, F-gum-nya adalah 5, dan F persentilnya adalah 5. Selanjutnya, masukkan ke dalam rumusnya, yaitu B7 sama dengan BPS plus CI dikali IN per 100 dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi persentil, sama dengan 79,5 ditambah 2 dikali 4 dikurangi 5 dibagi 5, sama dengan 79,5 ditambah 2 dikali min 1 per 21, sama dengan 79,5 ditambah 0,47, dan hasilnya adalah 79,97 dan dibulatkan menjadi 80. Maka nilai minimal yang didapat oleh 93% dari 57 mahasiswa adalah 80. Dan nilai maksimal yang didapat oleh 7% dari 57 mahasiswa adalah 80. Jadi itu tadi adalah penjelasan saya tentang beberapa rumus statistik yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.